kemajuan aku. Hah, kau jangan terlalu yakin. Mudah nih. Kau nyai. Tenang sisi lada. Tersorang cakar tinju. Tinju gravity. Serangan combo YN. Y. Tolakan gravity. Dragon Sotobani. Hai sahabat, masih sulit gamon nih sama episode kelima yang seru pakai banget. Tapi walaupun episode kelima banyak mendapatkan pujian dan digadang-gadang menjadi episode Boboiboy Galaxy Windara terbaik, tapi masih ada aja para oknum fans yang julid dan masih belum bisa nerima alur cerita versi animasi yang berbeda jauh dengan cerita yang ada dalam versi komiknya. Tapi menurut Nat, daripada bingung dan pusing, ya sudahlah, anggap aja cerita versi animasi dan versi komik itu di universe yang berbeda. Jadi mau bagaimanapun versinya, plotnya juga masih tetap sama. Cuman jalan ceritanya aja yang berbeda. Oke lah, untuk mengobati para fans yang gamon, mending kita bahas hal menarik lain di episode kelima yang sayang banget jika kalian lewatkan begitu saja. Oke? Jadi, daripada kelamaan di intro, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Windara episode 6, Amukan Beliung. Hal menarik episode 5, part 2. Let's check this out. Yeay! 6. Siapa pemilik baju perisai Ksatria Windara yang sesungguhnya? Seperti yang kalian tahu, dalam Boboiboy Galaxy Windara episode kelima, kita diperlihatkan jika Boboiboy CS menggunakan baju perisai atau armor legendaris Windara, yang dimana armor ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan dan daya tahan penggunanya, yang tentunya armor ini sangat spesial dan cukup ditakuti oleh si Muskida. Namun di sini Nat itu sebenarnya penasaran siapa pengguna asal perisai Windara sebelum Boboiboy dan kawan-kawannya. Ditambah perisai itu secara kebetulan memiliki bentuk dan ukuran yang pas untuk digunakan oleh Boboiboy dan kawan-kawan, sehingga timbul sebuah spekulasi dari Nat, yang dimana Tok Liam bilang jika keluarganya secara turun-temurun menjaga baik perisai Windara itu, yang itu tandanya perisai Windaranya sudah ada lama sekali. Dan kenapa si perisai itu bisa jadi legendaris di Windara, kita pun tidak tahu. Tapi bagaimana jika sebenarnya pengguna asal baju perisai Windara adalah Boboiboy dan kawan-kawan itu sendiri? Loh, kok bisa? Jadi, karena penjelasan yang panjang, Nat udah membuat konten terpisahnya. Silahkan kalian tonton langsung aja, oke? 7. Fungsi perisai Windara. Karena serangan Boboiboy CS itu tidak terlalu berpengaruh kepada Jenderal Ramos, nah disinilah fungsi dari perisai Windara yang sesungguhnya, yang dimana saat Boboiboy dan kawan-kawan menggunakan perisai Windara, mereka akan mendapatkan kemampuan dari serangga yang menjadi inspirasi pembuatan armornya. Seperti Boboiboy yang menggunakan armor yang berbentuk semut. Ya walaupun armornya mirip belalang juga sih, tapi kita lebih yakin jika armor Boboiboy memang terinspirasi dari serangga semut. Itu karena Boboiboy mendapatkan ability super strange atau kekuatan super seperti semut yang bisa mengangkat beban berat yang berkali-kali lipat dari berat badannya. Terus ada Yaya yang menempatkan ability terbang dan defense yang kuat yang sesuai dengan serangga inspirasinya, yaitu kembang kepik, yang punya kemampuan terbang namun memiliki tempurung untuk melindungi sayapnya. Lanjut, kita ada Ying yang mendapatkan ability terbang dan sengatan yang mematikan. Itu karena serangga inspirasi armor Ying adalah lebah yang terkenal dengan sengatan yang mematikan. Dan armor Gopal dan Feng yang terinspirasi dari kumbang tanduk, yang dimana mereka mendapatkan ability kekuatan super seperti Boboiboy dan daya tahan serangan yang sangat kuat, sehingga dibanting dikit pun gak ngaruh juga sih. Hehehe. 8. Power Spera Cocoon Bot. Seperti yang kalian tahu, Power Spera Cocoon Bot merupakan Power Spera baru yang diperkenalkan dalam Boboiboy Galaxy Windara, yang sebelumnya tidak pernah dihadirkan dalam cerita di komik Boboiboy Galaxy musim 2. Yang dimana Power Spera Cocoon Bot
merupakan langkah baru Monster untuk membuat final battle di Boboiboy Galaxy Windara menjadi lebih seru. Dilihat dari episode kelima, kita bisa simpulkan jika Power Spera Cocoon Bot memiliki kemampuan untuk membuff tuannya dengan cara mengevolusikannya. Namun, untuk masalah ini, kita juga belum tahu apakah kemampuan ini hanya berlaku untuk manusia serangga saja atau mungkin bisa dilakukan juga pada makhluk lain. Selain itu, Cocoon Bot juga memiliki kemampuan untuk menambahkan DNA serangga lain kepada tuannya, sehingga kita bisa melihat Ramos yang DNA-nya digabung dengan Tarantula. Sejauh ini, kita juga belum tahu sekuat apa Ramos setelah dirinya dibuff oleh si Cocoon Bot. Namun, dilihat dari tampilannya, kemungkinan Ramos ini dapat buff yang sangat besar sih. Apalagi predikat dia sekarang yang menjadi last boss. 9. Combo konyol FG. Seperti yang kalian tahu, jika armor jatah untuk Feng di bilik perisai itu diambil oleh si Adudu, sehingga mau tidak mau Feng dan Gopal harus menggunakan satu armor yang sama secara bersamaan. Alhasil, jika potensi Boboiboy, Yaya, dan Ying keluar sepenuhnya, berbeda dengan Feng, yang dimana potensi kekuatan Feng malah terkena nerf. Itu karena Feng dan Gopal yang tidak bisa saling bekerja sama dengan baik. Malah Feng lah yang justru berkontribusi besar untuk mengendalikan si Gopal dengan kekonyolannya. Dan jika Yaya dan Ying itu menjadi the best combination, kayaknya Feng dan Gopal malah sebaliknya, yang bisa dibilang the worst combination. Namun walaupun mereka dalam segi kombinasi itu terburuk, tapi kalau urusan bikin ketawa, mereka berdua jagonya. Dan Nat juga yakin pasti para fans bakal puas dibikin ngakak oleh mereka berdua. 10. Dynamic Duo YNY. Ngomongin soal karakter yang memberikan performa terbaik di episode kelima, siapa karakter yang bakal kalian sebutkan? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Tapi kali ini, dibandingkan dengan Boboiboy, combo YNY benar-benar memberikan performa terbaik untuk keseluruhan cerita fight yang ada di episode kelima. Dimulai dari saat mereka mengendalikan kapal angkasa untuk menyelamatkan Feng dan Gopal, yang kemudian disambung dengan mereka berdua yang berhasil meng-carry seluruh pertarungan di Istana Kupuri. Ya, kalian bisa lihat sendiri aja bagaimana tag team antara Boboiboy Taufan, Yaya, dan Ying yang sangat epic. Satset gak pakai lama, si Cikala langsung wasted. Dilanjut dengan pertarungan yang jauh lebih epic melawan Jenderal Sibella yang benar-benar sulit banget untuk dilawan, tapi diakhiri dengan sangat memuaskan dengan combo YNY. Dan aksi mereka ditutup dengan memberikan ide untuk mengalahkan Jenderal Karumbang dengan ketapel Gopal dan Feng. Kurang kayak apa lagi mereka coba? Sehingga nggak heran sih banyak pujian yang ditunjukkan untuk dynamic duo YNY yang memang menjadi bintang untuk episode kelima. Baiklah, sekian dulu untuk konten kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!